kasih Reno, Pak Yohanes, Ibu Priscila luar biasa WL kita pada hari ini. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih juga pemain musik yang mantap luar biasa ya. Puji Tuhan ya, saya merasa bersuka cita hari ini ya. Dan sebagai hamba Tuhan saya merasakan urapan Tuhan mengalir dalam kita. Amin saudara. Saudara boleh merasakan itu, saudara akan merasa dikuatkan. Dalam setiap persoalan masalah kita, kalau kita datang dalam hadirat Tuhan, dan kita beri pujian kepada Tuhan, saudara tahu ya, sesuatu terjadi. Hal yang pernah engkau pikirkan, yang belum pernah timbul dalam hati itu Tuhan sediakan kepada engkau. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan dengarkan dulu, apa saudara? Suara gembala. Suara gembala hari ini sama seperti tadi pagi, judulnya mentalitas kelimpahan. Sama-sama katakan, mentalitas kelimpahan. Ya, kita baca ayat firman Tuhannya, Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5, bisa ditampilkan ayatnya. Dan kita akan baca bersama-sama supaya kita tahu ya bahwa kita ternyata punya mentalitas kelimpahan. Mari sama-sama kita baca Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Yuk, yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat itu saudara jangan dipindahkan Eli, biar di situ ya. Ayat ini. Lihat saudara, akulah pokok anggur. Siapa aku di situ? Yesus. Aku di situ Yesus. Akulah pokok anggur Yesus. Kamulah ranting-rantingnya. Kamu itu siapa? Saya. Begitu saudara ya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, siapa saja, saya bisa saudara ya, yang di rumah juga, tinggal di dalam aku, dalam Yesus, dan Yesus tinggal dalam diri kita, ya, itu kapan terjadi? Pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita serahkan diri, kemudian kita dibaptiskan dalam air, lalu kita ikut Yesus, kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Disitulah kita tinggal dalam Yesus, dan Yesus masuk dalam diri kita, Yesus tinggal dalam diri kita. Firman Tuhan katakan apa? Ia apa? Berbuah banyak. Jadi siapa yang berbuah banyak? Siapa yang tinggal dalam Yesus adalah ranting-rantingnya. Yang ranting-ranting di sini angkat tangan. Berarti dalam diri saudara ada buah. Amin saudara. Engkau berbuah banyak. Katakan sama-sama, saya berbuah banyak. Sebab di dalam Yesus kamu tidak berbuat apa-apa, tapi di dalam Yesus engkau berbuah banyak. Amin. Jadi kalau mau cari buah, ada dalam diri saya, dalam diri saudara. Yang terima Yesus, pengikut Kristus, ada buahnya. Sadar atau tidak, dalam diri kita sebagai pengikut Kristus, kita punya buah. Dan ini yang tidak kita sadari. Yang saya sebut tadi, mentalitas kelimpahan itu harus ada. Ya, sadari, saya murid Yesus, saya sudah melekat kepada Yesus. Saya ada rantingnya Yesus, ranting anggur dalam diri saya. Yesus katakan, engkau berbuah dan berbuah banyak. Berbuah banyak. Mari pikirkan tentang berbuah yang banyak ini ya. Saudara, ini namanya mentalitas berbuah. Ya, mentalitas kelimpahan. Jadi, kalau ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Kenapa saudara? Yang berbuah itu karena dia tinggal dalam Yesus. Kalau engkau tidak tinggal dalam Yesus, engkau tidak berbuah. Kita semua tinggal dalam Yesus, amin? Berarti kita berbuah. Berbuah yang banyak. Berarti dalam diri kita ada buah. Buah apa saja Pak Hendra? Namanya buah kasih. Apalagi? Sukacita. Apalagi? Damai sejahtera. Apalagi? Kesabaran. Apalagi? Kemurahan. Apalagi? Kebaikan. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Dan penguasaan diri itu ada dalam diri kita. Karena dalam diri kita itu berbuah banyak kata Yesus. Maka kita harus senantiasa mengaktifkannya dengan apa? Berkata, dalam diriku ada damai, dalam diriku ada sukacita, dalam diriku ada kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan itu. Itu harus kita munculkan. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau kita punya mentalitas kekurangan, begitu saudara ya.
Mentalitas kelimpahan berbuah banyak, mentalitas kekurangan tidak berbuah, saudara. Walaupun saudara jadi pengikut Yesus, kalau engkau punya mentalitas kekurangan, engkau akan berkata, saya tidak punya apa-apa, saya kurang, saya miskin, saya susah, saya sulit. Karena apa? Karena mentalitasmu kekurangan. Padahal Yesus berkata, kalau engkau di dalam aku di dalam kamu, engkau berbuah banyak. Dalam dirimu sudah ada buah. Dalam diri saya sudah ada buah. Buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Sudah ada dalam diri kita. Maka kita setiap hari harus mendeklarasikan itu. Dalam diriku ada kelegaan, dalam diriku ada damai sejahtera, dalam diriku ada kemenangan, dalam diriku ada sukacita. Itu dia, itu harus selalu. Kenapa? Karena kita itu, kata Yesus itu berbuah banyak, tinggal dalam Yesus. Ini namanya mentalitas kelimpahan. Eli boleh tampilkan ya gambarnya yang di slide ya, yang kedua. Saudara lihat, orang yang punya mentalitas kekurangan itu kalau di garis bilangan ditarik garis lurus begitu, ya dia ada posisinya di bawah. Itu mentalitas kekurangan. Tapi orang yang di atas itu namanya mentalitas apa, Saudara? Kelimpahan. Saudara tahu firman Tuhan berkata, setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Saudara tahu kata dipotong itu sebetulnya arti sebenarnya diangkat, Saudara. Ya, ranting itu, ya, Saudara, dia di pohon anggur itu tipikalnya dia menjalar begitu seperti ini, ya. Ketika dia menjalar di atas langit begitu, ya, baru buahnya muncul. Nah, Saudara lihat kalau dia punya ranting ada di bawah tanah, bagaimana dia punya buah bisa menggantung begitu? Nggak bisa, Saudara. Maka ranting itu yang ada di tanah itu dia harus diangkat, ya. Begitu diangkat, Saudara, maka dia akan kena matahari, ya, kena cahaya, kemudian dia punya space untuk menghasilkan buah karena sudah diangkat, Saudara. Nah, itu sebabnya kita, Saudara, ini karena kita punya mentalitas kelimpahan, kita harus selalu diangkat oleh Tuhan. Kita izinkan diri kita diangkat, tinggalnya di atas. Maka Saudara, engkau lihat kalau Yesus itu naiknya ke bawah apa ke atas? Ke atas. Yesus naik ke bawah apa ke atas? Ke atas, Saudara, ya. Yesus naik selalu ke atas. Maka itulah posisinya anggur itu ada di atas. Kita semua ranting, Tuhan Yesus angkat, adanya di atas. Diberikan Roh Kudus supaya dalam diri kita ada mentalitas kelimpahan. Dalam diriku ada damai sejahtera. Dalam diriku ada kebaikan, kemurahan. Dalam diri saudara juga ada damai sejahtera, ada sukacita. Tidak peduli sakitmu seperti apa. Tidak peduli hutangmu seperti apa. Tidak peduli engkau punya uang apa tidak. Enggak masalah, itu bukan persoalan. Karena dalam dirimu ada namanya Roh Kudus. Buah Roh Kudus, sukacita, damai sejahtera. Amin, saudara? Itu dia. Nah, lawan dari damai dan sukacita itu apa, saudara? Lawan dari damai apa? Tidak ada damai. Lawan dari sukacita apa? Tidak ada sukacita. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau saya dan saudara tidak ada sukacita, tidak ada damai, itu berarti kita sudah turun kasta, saudara. Ya, sudah di mentalitas kekurangan. Nah, mengapa ini terjadi? Saya ceritakan kepada saudara tentang orang Israel. Orang Israel itu tinggal di Mesir ratusan tahun. Di sana mereka diperbudak. Mereka disuruh kerja paksa. Dicambuk, saudara, oleh Firaun dan orang-orangnya dia. Mereka disuruh kerja bangun kota-kota di Mesir tanpa dibayar. Bahkan disuruh kerja paksa. Ada yang kelaparan. Dan ini membuat trauma mereka. Orang Israel punya trauma luar biasa. Karena sangat susah mereka ada di Mesir. Lalu saudara, ketika mereka berdoa, Tuhan bebaskan kami. Tuhan kirim Musa untuk melepaskan orang Mesir, orang Israel dari Mesir. Apa yang terjadi? Tuhan buat banyak mujizat di tengah mereka. Mereka lihat orang-orang yang mati di Mesir, tapi mereka selamat. Anak sulung Firaun mati, anak sulung orang Mesir mati, mereka selamat. Dan Tuhan pimpin mereka keluar dari Mesir, ya. Mereka harus melewati jalan laut, di depan mereka laut, nggak ada jalan. Tapi Tuhan buat jalan di tengah mereka. Dan mereka lihat kiri kanan mereka ada air. Dan mereka ada darat bisa jalan. Mujizat, saudara. Tapi mereka namanya punya mentalitas kekurangan, saudara. Di pikiran mereka kekurangan aja, kesulitan aja, sakit aja.
penderitaan aja. Sehingga melekat di pikiran mereka bahwa kami orang susah, orang sulit, kami tidak punya apa-apa. Ini dia, saudara. Dan ini bermasalah ketika mereka ada di tanah tadi di padang gurun, melewati laut itu mereka sampai ke padang gurun, yang mereka lihat apa? Pasir. Yang mereka lihat apa? Batu kering. Yang mereka lihat apa? Gunung, ya saudara. Yang mereka lihat nggak ada kehidupan, ya saudara. Dan apa yang terjadi? Mereka sudah melihat mujizat Tuhan. Tuhan sudah pimpin mereka. Tapi yang ada di pikiran mereka kesulitan, 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 susah, susah, susah. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka kemudian mulai ngedumel kepada Musa. Mereka mulai menyalahkan Tuhan. Mereka mulai marah-marah kepada Tuhan. Marah-marah kepada Musa. Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai grumble. Mereka mulai, saudara, ya, tidak mau bersyukur, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Padahal Tuhan ada di tengah mereka, ya, saudara. Saya melihat orang Israel karena setiap pagi di doa pagi kita baca tentang orang Israel, ya, di kitab Keluaran, ya, itu dia, saudara, dan bilangan, ya. Waduh, saya bilang ini orang Israel ini keras kepala banget. Kenapa? Saya selidiki dan Tuhan jelaskan. Mereka punya trauma masa lalu di mana mereka hidup di perbudakan, saudara, ya. Dan itu membuat mereka susah sekali merasakan damai dan sukacita. Tidak bisa bersyukur dan mentalitas mereka kekurangan. Tetapi Tuhan katakan, aku sudah bebaskan ke mereka. Harusnya mereka mulai bersyukur dan percaya kepadaku. Harusnya itu. Tapi mereka tidak lakukan. Dan apa yang terjadi? Mereka mati semua di padang gurun. Orang Israel yang keluar dari Mesir nggak ada yang hidup. Kecuali generasi kedua. Gitu, saudara. Baru mereka hidup. Yang pertama keluar mati semua. Nah, ini yang terjadi kepada saya dan saudara. Kalau kita punya mentalitas kekurangan, dan kemudian kita berkata Tuhan itu tidak ada, Tuhan tidak bisa mencukupi saya, dan kita mulai terima, tidak ada damai di hati kita. Artinya tidak ada damai apa? Cemas. Tidak ada damai apa? Khawatir. Tidak ada damai apa? Gelisah. Ya, tidak ada damai apa? Tidak ada sukacita, ya. Oh, harusnya kita nyanyi bersyukur, ya, seperti tadi pujian luar biasa, ya. Kita lompat-lompat, saudara, tadi, ya, saya lihat Pak Yohanes mantap, luar biasa, saudara. Kita tidak ada sukacita dan tidak bisa memberikan pujian kepada Tuhan. Itu namanya mentalitas kekurangan. Dan saya ingin tanya kepada saudara, saudara mau punya mentalitas kelimpahan atau kekurangan? Amin. Kalau orang punya mentalitas kelimpahan, dia bisa memberi. Tetapi kalau orang punya mentalitas kekurangan, dia tidak bisa memberi. Hari ini saya tantang kepada saudara, apakah saudara bisa memberi untuk Tuhan? Bisa beri pujian? Bisa beri senyuman? Coba beri senyuman untuk Tuhan. Beri senyuman kiri kanan saudara. Amin. Haleluya. Saudara bisa beri pujian kepada Tuhan? Beri pujian dalam bentuk apa? Tepuk tangan bisa? Coba berikan tepuk tangan pujian untuk Tuhan kita. Oh, haleluya. Bisa sambil berdiri? Haleluya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bisa sambil kaki tak satu diangkat, bisa? Bisa? Bisa, ya? Tapi nggak boleh nyender. Seberapa kuat? Sambil tutup mata bisa? Coba. Coba. Ada yang goyang-goyang gak ini? Puji Tuhan, Tuhan berkati. Engkau yang beri kepada Tuhan, hatimu berlimpah. Ya. Engkau yang kekurangan tidak mampu memberi. Bahkan pujian tepuk tangan aja gak bisa. Saudara. Beri senyum aja gak bisa. Ucapan syukur aja gak bisa. Mentalitas kekurangan. Tapi kalau engkau punya mentalitas kelimpahan, engkau mulai memberi. Uang saya gak punya Pak Hendra, tapi saya punya uang 1.000. Ya, tapi saya ingin memberi untuk Tuhan. Itu dia berarti engkau punya mentalitas kelimpahan. Saudara tahu, janda yang miskin itu datang ke gereja, ke tempat ibadah. Yesus lihat, wah dia memberi hanya sepeser saja. Uangnya kecil, tapi Yesus bilang, dia memberi yang paling banyak daripada semua yang lain. Kenapa? Karena dia punya mentalitas kelimpahan. Dan saudara tahu, orang yang punya mentalitas kelimpahan, dia akan selalu memberi senyuman, memberi pelayanan, ya. Dan saya salut Pak Yohanes, Ibu Priscila, dari pagi loh saudara, ada di gereja, datang lagi memberi untuk Tuhan. Dan saudara tahu, itu namanya pelayanan kepada Tuhan. Dan kalau orang yang melayani Tuhan, firman Tuhan katakan, dia akan diberi upah oleh Tuhan. Amin saudara.
Engkau nggak pernah bekerja, bagaimana mendapat upah? Bagaimana engkau nggak pernah kerja digaji, saudara? Datang kepada bosmu, perusahaanmu, tempat pekerjaanmu, ya. Engkau cuti, bukan cuti, ya. Istilahnya cuti dengan sendiri, apa itu namanya? Tidak mau kerja, malas begitu di rumah, ya. Kalau datang ke bos, bos bayarin dong saya kerja begitu. Emang kamu masuk? Masuk bos, tapi di rumah. Ngapain kamu di rumah tidur? Nggak pernah kerja, minta gaji dibayar apa tidak? Tidak, saudara. Ya Tuhan aja begitu, saudara. Bos begitu ya. Tuhan begitu juga. Engkau nggak pernah memberi kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa memberi engkau, ya? Memberi apa Pak Hendra? Saya nggak punya apa-apa. Berilah pujian, ya. Berilah tenagamu, berilah doamu. Itu dia pujian, saudara, ya. Mulai memberi, ya, mulai memberi, mulai menabur, mulai memberi. Dan ketika engkau memberi, ya, firman Tuhan katakan, akan ada masanya orang yang menabur akan menuai. Kalau sekarang kita menabur belum dapat apa-apa, terus saja tabur, terus tabur. Karena buah itu nggak akan langsung segera datang. Begitu kita tabur, besok langsung dapat, nggak mungkin, ya saudara, ya. Itu ada waktunya dia bertumbuh dan dia berbuah. Yang penting tugas kita menabur saja, menabur doa, menabur puasa, menabur pelayanan, menabur berkat, menabur uang kepada yang membutuhkan, kepada gereja, kepada siapa. Tugas kita hanya menabur saja. Sepanjang Tuhan sudah berikan saya ingin menabur. Karena ketika engkau menabur, itu taburan itu tidak ada hukum yang lain kecuali dia akan bertumbuh dan berbuah. Dan kalau engkau bertumbuh berbuah, engkau akan menikmatinya. Ini namanya mentalitas kelimpahan. Dan saya berdoa itu ada dalam diri saya, dalam diri saudara. Karena kita adalah carangnya yang harusnya berbuah yang banyak. Amin. Demikian suara gembala hari ini miliki mentalitas kelimpahan. Amin. Kita berdoa. Mari saudara, engkau renungkan. Bukankah Tuhanmu luar biasa? Bukankah dia sanggup untuk membelah laut? Bukankah dia sanggup berjalan di atas air? Bukankah dia sanggup memberi makan 5.000 orang? Dan bukankah dia sanggup melakukan segala perkara mujizat di tengah-tengah dunia ini? Dia mengubah air menjadi anggur. Dia pun sanggup untuk memberkatimu. Dan bahkan di tengah-tengah dosa kita, dia masih tetap berkati. Itu sebabnya kita harus punya mentalitas seperti Yesus. Nah, Yesus berkata, kalau engkau adalah aku dalam engkau berbuah banyak. Dalam dirimu dan dalam saya ada buah. Kita punya Yesus. Mental kita harus seperti Yesus. Mental kelimpahan. Milikilah mental kelimpahan ini. Dan engkau akan terus berbuah dan berbuah yang banyak. Keluarkanlah buah itu dari dalam dirimu. Kasih. Sukacita. Teruslah bersukacita. Damai sejahtera. Teruslah merasa damai. Jangan takut. Jangan izinkan kekhawatiran, jangan izinkan kecemasan, apapun datang dalam dirimu, miliki damai sejahtera. Karena firman Tuhan berkata, para penakut, orang-orang yang tidak mau memberi, takut untuk memberi, takut untuk apa saja, para penakut tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Mereka akan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala, mereka akan dibakar di neraka. Itulah kematian yang kedua, kata kitab Wahyu pasal 21. Nah, kita bukan orang-orang yang penakut. Kita adalah orang-orang yang penuh damai sejahtera. Itulah buah roh. Kita adalah orang-orang yang penuh sukacita. Orang-orang yang penuh kasih dalam dirimu dan dalam diri saya. Kita adalah orang-orang seperti itu. Mental kita, mental kelimpahan di dalam Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah mental ini ada dalam diri kami. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi mengalir, terima Roh Kudus mengalir dalam dirimu, terima kuasa Roh Kudus mengalir dalam dirimu, di dalam nama Yesus. Terima kelimpahan dari Tuhan, karena Yesus berkata, aku datang memberimu hidup
dan memberinya dalam segala kelimpahan. Engkau adalah ranting, dan ranting yang melekat kepada Yesus berbuah yang banyak, mengalir. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Rasakan Roh Kudus mengalir dalam dirimu, izinkan dia mengalir dalam dirimu, dan katakan, Tuhan mengalir dalam diriku. Engkau hadir di sini Tuhan, memulihkan aku, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Aku kan tenang bersamamu Bapa. Jadilah tenang, jangan takut, dan damai sejahtera dengan kasih, dengan sukacita hadapi setiap persoalanmu, hadapi setiap masalahmu, hadapi setiap tantanganmu, dan selalu berbuah dalam Tuhan. Miliki mentalitas Yesus, mentalitas orang yang di atas, mentalitas kelimpahan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan berikan kepada engkau dalam nama Yesus. Katakan, aku terima Tuhan mentalitasmu, mentalitas kelimpahan, karena engkau datang memberi aku hidup dan kelimpahan. Terjadi dalam diriku sekarang. Aku terima dalam nama Tuhan Yesus. Kelimpahan dari Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan,